Selamat pagi teman-teman yang sudah gabung di Inspiratalk ID dan kita akan tunjukin kira-kira gimana sih cara pilih program studi yang pas untuk S2 kita ya. Terutama buat teman-teman yang mau daftar beasiswa di waktu dekat ini, apapun mau itu LPDP, Australia Awards, atau Chevening, Fulbright, atau mungkin Stund Belanda ya. Nah, yang pertama itu adalah kita pastikan cari program studi yang linear dengan studi S1 kita. Ini penting banget ya, karena memang para pemberi beasiswa itu mereka pengen memastikan bahwa kita itu sudah firm, sudah punya fondasi yang kuat, sudah punya at least background lah ya, S1-nya itu supporting buat nanti S2. Jadi kalaupun nanti belajar di luar negeri, kita tidak terlalu ketinggalan jauh dengan mata kuliahnya. Tetapi nanti kita akan bahas bisa nggak ya kalau misalkan S1-nya nggak relevan dengan S2-nya. Tapi kita masih di poin pertama dulu. Nah, untuk yang relevan, yang paling utama adalah tips yang berikutnya nih. Kita akan coba lihat. Tips kedua adalah gimana cara mencari program studi. Saya akan coba share. Yang pertama itu ada dari Master Portal. Ini menarik banget nih. Jadi teman-teman yang sudah hadir, ini ada satu tips. Yang pertama itu adalah bisa klik www.mastersportal.com. Itu bisa mencari faculty dan juga departemen yang kita pengen cari ya. Tadi saya sudah coba tipsnya ini dan ini lumayan menarik nih. Kita akan coba buka ya. Kira-kira gimana sih caranya pakai untuk Master Portal ini? Saya akan coba share dari slide yang sudah ada ini. Silakan. Ini dia. Jadi cara memilih untuk Master Portalnya. Nah, tadi saya udah sempat searching dengan kategori education. Nah, kita coba lihat nih, misalkan teman-teman itu pengen kuliah S2-nya adalah di sini ya. Jadi klik mastersportal.com, itu akan muncul nanti di sini. Iya, contoh ya, misalkan kita pengen studi public relation lah ya, misalkan public relations. Terus di negara apa sih? Australia misalkan, Australia, and then search. Nah, itu muncul tuh beberapa pilihan master program. Ada di University of Canberra, Social Media and Public Engagement, atau di UTS Sydney, Marketing, atau di UTS Sydney juga di Media Practice and Industry. Juga ada Deakin University nih di Melbourne, tapi ini online ya. Ada juga di Melbourne, La Trobe University, Strategic Communication. Ada UNSW, Public Relation and Advertising, dan sebagainya. Oh, di Charleston juga ada nih, Dispute Resolution tapi online ya. Atau di USIT, Strategic Public Relation. Ini gampang banget dan ini bisa teman-teman cari melalui mastersportal.com. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau teman-teman daftar di beasiswa Australia Awards, jangan lupa juga untuk cek di cricos.gov.au. Ini penting banget. Jadi ini coba kita share ya, gimana caranya nih untuk memastikan kita bisa cari dari cricos.gov.au untuk teman-teman yang mau beasiswa ke Australia. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan kita mau di kampus mana nih, daerah mana, misalkan New South Wales, ini kan banyak banget ya. Course name-nya coba cari lagi ya, misalkan education atau manajemen lah ya, misalkan manajemen. Oke, Broadfield-nya atau ini bisa dikosongin. Ini boleh dikosongin. Ini misalkan kamu mau cari masalah manajemen and commerce ya. Terus dikecilin lagi misalkan business and management. Dikecilin lagi misalkan kita mau fokus kemana nih, international business misalkan lah ya. Terus pilih coursework by kampusnya, by institution. Di sini bisa di start searching. Wah, ada banyak nih. Ada Central Queensland University,
juga ada La Trobe University, Macquarie University, juga ada USyd, University of Sydney, University of New England, University of New South Wales. Ini kampusnya bagus-bagus semua ya. Kita coba USyd deh. University of Sydney ini dia. Jadi kalau udah dapet ini, teman-teman bisa enak banget tuh, bisa dapetin detailnya. Cry cost-nya juga ada. Cry cost code ini penting, nanti harus diupload di aplikasi Oasis. Nama kampusnya, terus juga kontak detail ada di sini. Nah ini dia. Ini semua bisa dicek ya. Kira-kira jurusannya ada nggak tuh yang nyambung? Kalau nggak ada, coba lagi dicari yang relevan. Itu yang kedua. Nah, masih banyak lagi nih tipsnya ya. Yang ketiga adalah pastikan juga bisa dari web kampus tujuannya. Ini menarik nih. Yang keempat ya. Yang ketiga, sorry. Yang ketiga. Ini gampang banget. Teman-teman bisa lihat contoh dari University of Melbourne. Saya sudah browsing tadi. Ini dia. Nah, ini gampang banget. Jadi teman-teman tinggal buka Google dulu. Google misalkan Unimap langsung dapat study.unimap.edu.au. Ini gampang banget, teman-teman bisa langsung cek untuk kampus Melbourne misalkan. Tapi ini buat teman-teman yang memang udah ketahuan mau ke kampus mana gitu ya. Nah, ini ada banyak cara. Yang pertama dari Find Course. Sini ya, Find Course. Contoh lagi, misalkan mau belajar public health lah ya, misalkan public health. Kira-kira harusnya ada nih, search. Nah, kira-kira dapat nggak? Oh, ada nih, Master of Public Health, University of Melbourne, coursework ya. Jadi ini kelas tidak ada riset, tapi kalau mau ambil minor thesis juga boleh. Bisa ketahuan nih, course overview-nya ada 2 tahun, full time, terus juga available untuk international student juga. Terus ada kapan mulainya, intake Maret sama intake Juli dan sebagainya. Ini bahkan ada brosurnya, ada komponennya apa aja, belajar apa aja dan lain sebagainya. Itu yang dari websitenya langsung ya. Tapi yang menarik kalau misalkan dari website kampus itu juga bisa kalau misalkan belum tahu jurusannya apa, itu teman-teman bisa juga cek dari faculty-nya ya. Kira-kira faculty-nya apa aja sih yang ada di Melbourne. Itu bisa teman-teman expose semuanya. Paling gampang adalah buka ini kampusnya, terus cek untuk studinya apa aja sih di sana. Oke, ini udah buka lagi. Dan nanti bisa cek kira-kira how to apply-nya gimana, find course-nya juga gimana. Ini semua ada di website kampusnya ya. Oke, nah berikutnya lagi adalah selain dari Crycourse tadi, Master Portal tadi, yang paling gampang juga adalah tanya sama senior yang udah kuliah duluan. Baik kuliah by beasiswa maupun yang bayar sendiri ya, tapi terutama awardee lah, biar enak nyari pathway-nya. Jadi bisa tanya ke mereka itu gimana sih cari kampus dengan jurusan yang relevan, yang sama juga, dan pastinya mereka punya tips untuk dapetin studi yang cocok. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak dapetin S2 yang relevan dengan background S1-nya, teman-teman bisa cek untuk kegiatan terakhir selama 2 tahun, baik itu di kantor atau di tempat kerja atau di kontribusi sosial atau social engagement yang teman-teman sudah lakukan 2 tahun terakhir. Contoh nih, ada teman dia itu S1-nya manajemen, tapi dia mengambil S2 Public Relation. Kenapa? Karena dia 2 tahun terakhir itu adalah berkecimpung di humas kantornya, dan at the end dapat juga untuk dapetin awardee, berhasil tembus menjadi awardee dari beasiswa Australia Awards itu ya. Jadi menarik buat teman-teman, ada pilihan tadi, bisa Crycourse, bisa Master Portal, bisa dari webnya langsung, tanya sama senior, dan pastikan linear sama bidang S1-nya, tapi kalau enggak pastikan relevan dengan kegiatan selama 2 tahun terakhir. Oke, jangan lupa untuk share dan juga subscribe untuk inspirator.id. Thank you.